milih istrinya atau anaknya. Aku nggak ada potensi buat hidup waktu itu. Mau makan apa kamu nanti? Mau jadi apa kamu? Oke, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Terang Jaya. Nah, Ndri, sekarang ini kita lagi ketemu sama Aap nih, kedatangan nih sama Aap nih. Kita tepuk tangan dulu dong buat Aap. Aap ini Pak, Apa tuh? sebelum disigit terbentuk Pak. Nah. Aap ini calonnya Pak. Kupikir dia sudah terbentuk. Belum ya. Aap masih terbentuk. Nah, Nggak jadi ya. Madonna. Masih berkelahi dia. Teng, siapa yang menang ini ya kan? Keluar Aap. Itu dia. Itu kan jadi mafia sekarang Pak. Iya ya sekarang ya. Gimana Mas Aap? Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar nih Mas Aap? Alhamdulillah Sehat, sehat. ya. Cuman sekarang lagi pusing-pusing aja sedikit ini. Pusing-pusing ya ini ya. Kenapa? Pusing karena kesibukan ya? Ya bisa dibilang gitulah. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Boleh, Nggak boleh. apa, saya pun ngerokok juga. Tapi nih. rokoknya Marlboro kan? Tarikannya beda soalnya, tarikan di hidung tadi. Iya, soalnya satu batang Marlboro itu Sama dengan apa ya bisa dibilangnya? nah, itu dia. Sejenis ini sih. Apa ya bahasa? Aduh, apa? Isapan kaum borjuis lah bisa dibilang aduh. sekarang itu. berat. Makanya agak berat satu hisapan Marlboro itu. Isap 5.000, Iya itu Pak sebenarnya. 6.000, Asli. 7.000, Ah, ya. makanya 30.000. Nah, itu dia. Apalagi nih Marlboro bukan sembarang Marlboro Ji. Cakep. Apa tuh? Kenapa tuh? Marlboro ada singkatannya. Mal. Anjing. Apa nih kesibukannya sekarang Ap? Kalau kesibukan sekarang lebih ke mencari sesuap nasi. Mencari sesuap Iya. nasi. Karena perut kosong sampai sekarang nggak mempan dikasih puisi. Asli. Iya. Mencari sesuap nasi karena Perut perut kosong kosong nggak mempan dikasih puisi. gimana? Walaupun Jason Ranti yang turun Mm-mm. atau Dian Sastro terjadi lagi malaikatku terlambat datang juga nggak mempan tuh Pak. Nggak mempan itu cuman kebahagiaan sesaat itu. Namanya dunia. Pak. Iya, betul. Cuman dunia aja Pak. Tapi jam berapa kamu bisa dapat kata-kata itu? Iya. Jam berapa itu? Itu sebenarnya udah lama sih. Sudah lama ya. Dari ya bisa dibilang mendengar sesuatu dan lain hal gitu. Di pukul 4:20. Waduh, Marlboro juga tuh. Marlboro ya. Iya. Oke. 4.20 biasanya ini sih. Azan subuh. Oh iya betul. Iya, azan subuh. Sama anu sih. Apa? Aisyah itu lah. Angkatnya loh. Kopiin dulu dong bang. Oh, iya. Kopiin dulu dong bang. Sponsor kita kali ini Wih, mantap memang. Kopinya. Jim Roastery asli. Kesibukannya sekarang apa nih? Nyari sesuap nasi kerja apa nih sekarang? Tapi sekarang kerja kan Ap? Kebetulan baru ini baru resign. Baru resign ya. Mm-mm. Berarti sekarang nganggur. Ya, bisa dibilang. Freelance atau gimana? Saya bilang freelance, ya dibilang freelance yang enggak, dibilang pengangguran juga enggak. Sedang merakit sesuatu sih. Gitu. Merakit sesuatu. Iya. Tapi aman kan rakitannya ini? Ya aman sih. Aman ya. Berjuang juga berarti. Iya berjuang kan segala sesuatu itu memang harus berjuang. Betul Mas. Kemarin berarti berani meninggalkan yang kemarin karena yang diperjuangkan ini worth it berarti ya. Enggak. Kalau bercerita soal itu sebenarnya gimana ya? Mungkin orang-orang ada alasan untuk bertahan, tapi kalau saya itu udah mencoba mencari alasan sekecil apapun untuk bertahan, tapi tetap nggak nemu. Oh. Jadi, mungkin ini keputusanku. Mungkin Oh iya. dengan keputusanku yang saat itu ada hal-hal lain yang mengikuti gitu. Iya betul. Kalau boleh tahu untuk mempertahankan itu apa aja ya variabel-variabelnya itu? Kamu pasti sudah memetakan kan, ketika aku bertahan, aku harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Mungkin lebih jelasnya kamu enjoy atau finansial tercukupi atau lingkungan pekerjaan yang membuat kamu tampil energi, ya kan? Betul. Gitu.
Apakah dari beberapa itu nggak ada ketemu? Iya, dari hal-hal itu sih sebenarnya ada beberapa hal yang kayak seperti lingkungan kerja itu sebenarnya bisa dijadikan alasan bertahan. Oh iya. Terus finansial itu sebenarnya masih bisa dijadikan alasan untuk bertahan. Cuman ada hal yang mungkin tadi tidak disebutkan sama Mas Jim Oke. dan saya juga nggak mau menyebutkan. Oh. Dan itu menurut Cukup. aku pribadi Apa aja yang tahu ya? iya, udah nggak pasti. Oke. Dan posisi saya juga masih ini kan, masih sendiri lah bahasa. Masih sendiri. Tapi benar. hati ada ngisi kan Mas. Oh, Setiap tikungan itu ada. Kamu Aap nih ibarat kata Andri asli. Belok ke kiri kepala kan ini, stop sebentar kenyang. Belok ke jalan damai kenyang. Waduh. Nah, kamu kurang Kamu apa? lihat tagline-nya dong. Apa tuh? nasi padang Everyday nasi padang. everyday. Tiap tikungan ada. Asli. Kebetulan Ab nih owner Padang Murah juga dia. Wah, Padang. PNS itu anjing. Tapi nasi padang tuh pecah banget ya kalau dimakan siang-siang ya. Kalau siang, kalau malam, Kalau nasi padang siang-siang cocoknya apa lauknya? Kalau kamu apa? kalau aku biasanya sebenarnya apa aja bisa sih, mau ayam, mau telur, cuman satu kuncinya. Apa itu? kuncinya? Harus ada bumbu rendangnya. Asli. Itu. Apalagi serbuk-serbuknya itu nah. Oh, Iya kan? Dan obeng. Gak ada obeng. Dan Gak ada obeng. Ngomong-ngomong nasi Padang tapi apa ya? Apa tuh? Berarti sekarang memilih menjadi free bird ini daripada harus di satu sangkar ya. Iya. Ibarat tuh satu sangkar itu ada yang kan sangkar tuh biasanya terbuat kayak dari daun-daun gitu ya, ranting lah atau apa itu. Benar. Ada satu ranting yang ada durinya, gitu loh di sangkar itu. Betulan. Jadi Betul. ya gimana ya? Nanti lagi tidur tuh itu cucu duri ya kan. Sakit. Sakit gitu. Sakit ya kan? Jadi yang penting mencoba membuat sangkar baru kali ya, bahasanya lebih tepatnya ya. Betul. Susah juga karena yang kita tahu juga sih kalau dunia kerjaan kan pasti ada ya gaji gede mudah dicari, cuman lingkungan yang enak itu kan susah banget kan dicari, Ya. gitu kan Pak. Iya benar. Banyak lagi teman-teman, maksudnya kalau kerja kita bagus kadang juga diomongin, Betul. ya kan? Kerja kita jelek diomongin, ya kan? Kerja sedikit diomongin, kerja banyak diomongin, jadi serba salah itu Pak. Tapi bukan serba salah sih. Kalau aku mikirnya bukan serba salah nih. Mungkin kita pandangannya beda-beda ya. Lebih ke ya emang seperti itu ketika kita bekerja di suatu company yang memiliki visi dan misi dan bertabrakan dengan visi dan misi kita, ya pasti bergejolak di dalam hati, ini bergejolak. Dan ketika bergejolak itu anggapannya itu apa yang dilakukan padahal mungkin dari beberapa karyawan itu benar. Oke. Nah, dari kita itu yang salah karena bergejolak itu. Mungkin nggak sih seperti itu? Aja sih. Tapi ya balik personal sih kalau menurut Balik personal, ujung-ujungnya pasti balik personal. ya, segala keputusan pasti ada konsekuensinya. Pasti. Dan itu resiko ketika kita di bawah naungan. Jadi, Ah. kayak aku bilang kemarin, kalau jadi followers ya follow. Iya. Kalau mau jadi followers lah follow. Benar. Itu susahnya kalau misalkan kita memiliki visi dan kita lebih ke aspirasikan ke atasan, mungkin tidak didengar. Kadang capek juga sih kalau misalkan tiap bangun pagi kan. Seminggu pertama masih semangat tuh. Iya, benar. Kerja nih. Aku kemarin kerja masuk jam 7, setengah 6 udah di kantor aku Jim. Hari pertama itu asli betul, nggak bohong aku. Setengah 6 udah di Kenapa kantor. itu, Ndri? Semangat sih. Semangat. Sebulan aja itu udah. Sebulan aja. Habis itu udah kena tap om ngikutin setelan kantor lah. Oh. Capek kan. Berarti sebulan ini cek ombak dulu ya. Cek ombak. Nah, ya itu sih kalau menurutku bangun keluar ke rumah itu udah bukan kita. Memang seperti itu sih namanya kehidupan ya, apa yang keluar nih kita. Keluar dari rumah. Apa yang terjadi di kita, harapan itu orang nggak tahu. Iya. Kita tampilkan yang terbaik untuk orang. Karena kita ingin melihat senyuman mereka. Kita ingin bersenang bersama, ya kan? Tapi balik lagi ke personal, ada yang mengeluarkan, Ya. Ya, ada juga yang mengeluarkan. Mungkin bercerita, mungkin dia cemberut, mungkin dia ya kelihatan lah, ya kan? Aku baru nyadarin itu juga pas kuliah sih. Pertama dulu kan aku kurang setuju lah dengan kata-kata
kalau di generalisasikan katanya munafik atau kayak kayak aku nggak mau lah jadi orang munafik, tapi makin lama tapi kok aduh emang iya ya munafik ya bahasanya. Topeng tuh harus banyak gak sih Pak? Kita harus bersedia berapa topeng gitu untuk pas keluar rumah gitu? Kalau sejumlahnya nggak tahu ya, tapi kalau untuk topeng ya manusia menurutku ya, Nah, ya manusia punya topengnya. pasti ya. Nggak tahu tapi jumlahnya berapa ya. Betul. Benar-benar. Tapi pasti punya topengnya. Pasti. Tapi nggak toksik kan? Takutnya kan susah nih ngebedain munafik yang toksik, topeng yang negatif sama positif, sama yang kayak topeng asli pun ntar lah di kamar kah atau pas naik gunung mau baru aku keluarkan atau gimana. Kadang-kadang penilaian orang kan beda-beda tuh. Enggak, kadang-kala juga nggak harus di kamar sih, mau ngelihat wajah asli lah, ibarat wajah asli orang itu ya. Sepakat aku apa? Sepakat. Bisa jadi katakanlah misalnya gini, mungkin kalau lagi di keramaian dia menunjukkan topeng, dia milih satu topeng, aku pakai topeng ini dulu nih. Entah itu untuk sebagai karakter yang dikenal periang atau segala macamnya. Branding ya. Cuman kalau keramaian itu dipersempit lagi, aja berdua aja. Ini pengalamanku ya. Apalagi laki-laki ya. Kalau perempuan nggak tahu. Kalau laki-laki ketika dia lagi berdua aja bareng, kadang di situ misalnya kayak gini, aku sama Andri, aku kenalnya Andri gini nih kalau lagi rame. Tapi setelah berdua, anjing ternyata Andri gini ya. Iya betul. Iya. Bisa jadi itu sebenarnya topeng aslinya itu. Dia nggak pakai topeng itu ya. Bisa jadi juga berlapis-lapis juga. Aku dibilangin temanku tuh, oh jangan yang betul juga sama Satya pas kuliah tuh. Jadi orang tuh harus munafik bro. Wih kaget aku digituin kan. Ejakulasi pengetahuan. Bahaya nih kan. Sekarang gini, anggapannya dia yang sama kayak Andri bilang. Andri waktu itu bilang sama aku gini ya, manusia itu sedetik aja bisa berubah. Benar, itu relate sama ya manusia itu banyak topengnya, ya kan? Tergantung momen di mana. Nggak mungkin di saat-saat sekelompok yang ada di sini nih, anggapannya lagi bersedih, kita datang untuk menggunakan topeng yang ya ceria, senang, pasti kita terbawa suasana sedih itu. Iya kan? Ada apa sih sebenarnya? Ya kan? Betul. Kita pasti sedih juga walaupun 5 menit, 10 menit. Setelah itu mungkin pakai lagi topeng yang lain, dan itu mungkin di sini kita bertiga menyadari itu ya. Tapi mungkin orang di luar sana tidak menyadari itu. Bahkan ada yang membenci orang yang munafik. Itu banyak banget. Banyak banget sih. Mungkin sih. Kadang itu juga kaitan apa ya? Mungkin pas itu misalkan ada satu sosok lah, nggak usah disebut nama kan, dia ceria banget. Betul. Suatu ketika kok orang ini gini, orang gini, dibully lah si ini kan. Nah, itu mungkin dari situ kali ya, ternyata jadi satu momen yang itu untuk dijudge, ternyata si ini kayak gini, berarti ketawa hahinya. Sebenarnya gini sih kalau aku mikirnya ya, dasar kita sebagai manusia ini apa kan gitu ya kan. Anggapannya itu ya memang susah. Iksan Skuter aja bilang kan, susah menjadi manusia yang manusia. Karena apa? Karena ada tendensi di mana kita bertemu sosial yang banyak nih, orang-orang yang banyak. Di saat itu juga kita harus beradaptasi. Betul. Iya kan? Tapi ketika kita menjadi diri kita sepenuhnya, mungkin dah kita diterima. Menarik nih. Iya kan? Menarik. Menjadi diri sendiri atau ngikutin pasar. Nah, Gimana, itu Pak? dia. Menarik nih. Terus. Tapi biasanya jarang sih orang menjadi diri sendiri. Jarang. Menurutku ya. Pasti ada beberapa hal yang dia tetap dia hold lah. Betul. Nggak yang benar-benar wah lepas ini aku loh. Betul. Ya itu tadi, karena kan menurutku kan kita hidup, memang kita dilahirkan ke dunia ini ya, Iya, benar. sendiri. Benar. Sekalinya bayi kembar pun satu-satu keluar, nggak bisa langsung dua gitu, brojol mamanya. Satu-satu kan. Betul. Nah, jadi apa tadi aku mau ngomong, lupa. Walaupun seniman Iya, pasti dia ada nge-hold lah. Pasti dia gini kan, karena kita makhluk sosial juga kan. Pasti kita memikirkan, adalah ini bisa nggak ya terima sama si ini, bisa nggak ya terima sama ini. Mungkin bedanya dia, ini kayaknya masih bisa deh. Iya. Kalau nggak
biar diterima aku giniin dikit Oke. jadi nggak pure yang aku buka semuanya benar, gitu nggak benar. mungkin sih menurutku. Benar. Mungkin kalau untuk ke keluarga, nah itu kalau untuk ke keluarga kakak, adik, orang tua, nah, seperti apa itu? Apakah kita menggunakan topeng juga? Aku iya sih, Pakai aku juga ya? pribadi iya, jujur aja. Berarti tuh Iya, bener ini. Aku pribadi iya. Siapa sih mau menunjukkan kejelekan-kejelekan Sisi di buas depan ya. orang tua gitu loh. Tapi Kalau aku gini, pribadi iya. tapi ketika gini, ketika kejelekan itu kita rangkul, sisi buas kan anggapannya, sisi buas kita ini kita rangkul. Apakah itu bisa disebut kejelekan? Negatif. Sisi buas ini kita rangkul, kita manage sisi buas ini. Kita jadikan sesuatu ya. maksudnya. Jadikan sesuatu. Bisa jadi hal positif ya apa ya? Bisa jadi ya. Tapi itu tadi Berat mungkin. udah beda kepala lagi walaupun itu orang tua kita kan. Mungkin menurut kita oke aku rangkul dan ini bisa jadi suatu kebaikan lah ibarat suatu kebaikan, tapi belum tentu. Mungkin gini ya, Pak. Mungkin biar teman-teman yang nonton ini paham juga ya sama maksud kita ini. Aku ada sedikit contoh tapi nggak tahu ini benar atau salah ya contoh ini ya. Lebih ke ketika pernah kan teman-temanmu sharing ngobrol sama kamu, aku ini sebenarnya nggak cocok kuliah di sini. Tapi karena orang tua aku arahannya ke sini. Nah itu adalah topeng juga yang dipakai selama bertahun-tahun kan. Sih benar. Nah, ya bentuk nyatanya itu seperti itu. Ketika kamu ingin kuliah di Apa gitu misalnya kan. seni, ya kan. Tapi orang tua merespon dengan kamu mau jadi apa ketika kamu jadi seniman? Ya betul. Kamu harusnya jadi engineer. Kamu kuliah di sini agar masuk ke perusahaan A, ya kan. Agar kamu bisa menjadi orang dan bisa membeli Pajero. Iya. Ya Kamu kan? digituin Jim, kamu kuliah kalian berdua nih kuliah aslinya pengen mana? Ada nggak yang Aku digagalkan? seperti itu sih. Kamu mau mana? Jim? Aku seperti itu. Aku pengennya itu ya lebih ke komunikasi. Awalnya itu hukum aku dulu. Hukum mana? Hukum. Nggak tahu hukum mana. Oke. Tapi pengennya hukum. Tapi aku nggak dibolehin sama orang tua karena orang tua aku benci sekali dengan politik. Stigmanya masih hukum larinya Iya. ke sana. Iya. Ya kan? Dan background orang tua juga engineer. Pengennya anak laki-laki karena kebetulan aku anak laki-laki satu-satunya pengennya ya ikutlah sama ya aku pengen nabrak gen itu biar generasi ketiga aku ada banyak pilihan aja. Nah gitu. Kamu gimana? Aku dulu awal banget ya SMA. Ini jujur nih aku ngomong. Jadi ketika waktu mau kuliah dulu, aku ngomong, aku mau ambil seni lah. Nah, mau makan apa kamu nanti? Mau jadi apa kamu nanti? Demi Allah orang tua ngomong gitu. Iya. Terus, ya udahlah. Sering berjalannya waktu, ya dapat referensi-referensi lain. Iya. Terus akhirnya ya udahlah kayaknya sebenarnya dari mereka juga sih ada arahan dari mereka juga ngambil insinyur ya, insinyur, dokter, PNS itu kan istilahnya pemikiran bahasa ininya old school lah orang-orang tua zaman dulu kan. Tapi itu juga sih yang jadi ketertarikan aku. Kok bisa sih orang-orang khususnya orang tua kita bisa kepikiran kayak gitu. Dan diterapin ke kita gitu loh. Kok bisa gitu loh mereka berpikiran kalau kamu jadi dokter, kalau kamu jadi PNS, kalau kamu jadi insinyur itu masa depanmu bakal cerah. Itu sih hal yang menarik. Kok bisa gitu loh mereka punya pola pikir kayak gitu. Dan kamu penasaran di situ ya? Aku penasaran. Aku sempat nge-tweet itu juga. Kok bisa sih? Yang paling berat itu ketika keinginan kita sama orang tua kita berbenturan. Iya. Karena mereka ya itu tadi old school tadi kan pemikirannya. Nah, aku penasaran, bukan aku menyalahkan, aku nggak menyalahkan karena mereka orang tua. Itu nggak salah. Tapi aku penasaran aja, kok bisa gitu loh mereka bisa kebentuk pikiran kayak gitu kan? Kita udah beda generasi nih. Mungkin generasi sekarang nanti kita mendidik anak kita lebih fleksibel gitu. Nah, kok bisa gitu? Emang orang tua atau enggak buyut-buyut kita zaman dulu itu seperti apa sih mendidik keturunan mereka itu sih? Lebih ke ketika di zamannya orang tua kita
hal apa yang bisa dijadikan mata pencarian. Kebanyakan seperti itu. Mungkin pada saat itu Indonesia ini sedang naik-naiknya ya kan, dari segi industri apa ya kan. Nah di situ bisa dijadikan ladang pencarian duit, dan dia merasakan bentuk nyatanya seperti itu. Ya pasti dia mentransfer lah ke anaknya ya kan. Betul. Dia pasti transfer lah, arahannya seperti ini. Nah ketika dia mentransfer itu, dia tidak mungkin luput ketika zaman ini kayaknya udah nggak relevan deh seperti itu. Betul. Udah beda deh. Asli. Nah, kesalahannya ya, kalau aku pribadi ya, pada saat aku tetap memilih untuk kuliah di lingkungan ini, arahan dari orang tuaku, ya aku tidak mengkomunikasikan secara laki-laki dan laki-laki, bapak aku laki-laki dan aku laki-laki ya kan. Aku tidak mengkomunikasikan itu ya kan. Dan artinya ketika aku tetap mengikuti dia, artinya itu tidak ada rasa aman dari dianya gitu loh. Ketika dia percaya sama aku, pasti dia membolehkan. Nah gitu loh, paham gak sih? Ketika aku ngobrol, Pak nanti bisa seperti ini, nanti aku bakal seperti ini, Bapak tenang aja. Betul. Aku pasti bisa makan. Sebenarnya kan orang tua cuma takut kita nggak makan aja. Betul. Ya itu Nggak ada sebenarnya orang tua, poin-poinnya itu ya kan. Dia nggak pengen anaknya lebih susah daripada dia. Pasti. Aku sama banget digituin juga sama kamu. Kelar kuliah tuh aku udah punya 2 tembakan, IKJ sama ISI. Pengen jadi musisi. Sama persis digituin, apa karena orang Sumatera ya orang kita. Anjing jadi apa kamu makan apa? Langsung down aku. Yang kamu bilang tadi sisi buas lagi Jim. Banyak yang ngomong-ngomong sisi buas, banyak orang menyalurkan sisi buasnya itu ke arah yang lain kan. Iya, keren. Bisa jadi dia sisi buasnya positif negatif nih Jim. Iya. Positif dia buat karya, mungkin buat seni, buat karya yang merepresentasikan emosinya. Kadang-kadang ada juga yang jadi pembuli. Pembuli ini kayak dari zaman dulu ada Jim. Sampai sekarang ini. Nah, jadi salah satu sifat sapien alami manusia pengen merasa superior dibanding yang lain. Nah, ngomong-ngomong pembuli ini, kita masuk di segmen selanjutnya nih. Oke, segmen selanjutnya nih ya. Kemana-mana kita akan bahas tentang pembuli. Aku nih, Kamu aja. ya balik ke tadi sisi kita pembahasan sebelumnya tentang sisi buas manusia. Gak jauh-jauh lah ke kita ada bahasa sama Bang Apit ya. Tapi Cuman belum direkam tuh ya Enggak bahasan. Cuman itu larut sih. Larut sih. Pembahasan tentang sapiens lah sisi buas manusia ini yang ego dan sekarang ini merasa superior dari seseorang lain yang diimplementasikan jadi bully. Nah, bully ini salah satu kepuasan yang terkungkung lah atau dia mengekspresikan, soalnya sifat itu selalu ada itu. Sifat nggak bisa dihilangin. Apa harus hilang? Kalau hilang juga bisa dikatakan manusia nggak itu? Kalau orang nggak ada Ke ini kayaknya itu memang apa ya bahasanya? Kalau ekosistem tuh biar Siklus. asik ya, siklus kehidupan tuh ada yang gini, ada pembuli ini. Kayaknya kalau dia dihapuskan nggak asik Berarti kayaknya. harus ada pembuli ini. Pasti ada nggak sih? Di mana-mana pasti ada nggak sih? Betul. Emang bisa dihilangin? Nggak bisa sih. Kadang tuh kecil-kecilan tuh bisa dikatakan kalau kata orang ya. Saya kayak bercanda, padahal kita niatnya bercanda aja, bukan niat untuk bully. Masih kita temenin dia, ya kan? Betul. Kayak, weh dasar misalnya, weh gendut kayak gitu, kurus cungkring gitu kan. Kita nggak tahu, entah dia merasa terbully, tapi kita masih ngerangkul dia sebagai teman. Nah, itu dia Nah, itu intinya. kan. Makanya aku bilang kayaknya nggak bisa deh dihapus, nggak tahu. Menarik loh kamu bilang ekosistem tuh, aku jadi kepikiran sih. Kalau misalkan semua pebisnis aja nggak jalan nih, aku mikirnya ekonomi. Semua petani aja nggak jalan nih ekonomi, atau semua baik aja roda ekonomi juga nggak jalan ini kalau ada semuanya baik. Mungkin nggak ada divisi apa penagih utang yang marah-marah jadi bank itu bisa keputar lagi duitnya, katakan gitu kan, atau ada tukang bunuh gitu-gitulah. Kayaknya emang mata rantai nggak sih pembuli jadinya? Asli. Aku gini sih menyikapi yang kayak gitu ya, misalnya ada sesuatu yang itu kan jatuhnya
mencuat tapi tidak baik untuk dicontoh, ya kan, ibaratnya dia ada di pandangan kita tapi itu nggak bagus kita terapin di kehidupan kita. Kalau aku gini sih, kalau aku menilai itu ya, agak-agak ini sih, agak ngerutnya nanti udah ke kita sama yang di atas. Kalau aku rootsnya ke situ nanti dia kayak gini, ada orang tabiatnya 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 kayak gitu, si pembuli tadi. Kalau hilang mungkin kehidupan kita nggak kayak gini. Nah, kenapa dia ada? Harus sekarang tanyain, kok dia reminder aja sih. Dia memang dihadirkan di sana untuk ini loh, cerminan ada orang manusia kayak gini. Nah, kalau bisa kamu jangan kayak gitu loh, untuk ngingetin kita. Gitu. Kan kalau aku pikir-pikir, ya terus kenapa Tuhan ciptain orang kayak gitu ya? Itu sih. Harus kenapa nggak di bumi hanguskan aja orang-orang kayak gitu? Aku masuknya seperti ini juga sih. Aku tertariknya di sini. Ini ada kopi nih di sini. Ya ini untukmu. Ada orang di lingkunganmu, di circlemu yang suka bully. Ya itu untukmu. Terserah kamu menanggapinya itu seperti apa. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Bisa jadi bahan pembelajaran, bisa jadi aku terikut membuli karena asik. Bully itu asik memang, Jim. Gak ada bully yang gak asik. Karena merasa diri di atas itu selalu asik. Enggak, kalau aku bukan gitu sih. Kalau aku mikirnya gini, bully itu tetap menurutku gak asik. Gak asik. Kalau bercanda asik. Kalau bercanda. Gitu. Kalau aku menanggapinya seperti itu, beda bully sama bercanda. Ya kan? Bully itu mungkin mencercer. Kamu betul-betul selalu disudutkan. Ya kan? Ketika ketemu black. Tapi ketika bercanda, ih anjing, kok kamu hari ini putih banget ya? Anjing kapan aku putih kan gitu. Aku sih menanggapinya seperti itu kalau aku pribadi ya. Bagus. Ini kalau di apa ya, di film-film lah biasanya nanti kelihatan ya, bully-bully itu ya ini dia nggak cuman personalnya aja yang diserang, tapi sampai ke circle-nya itu sehingga dia cuma dia sendiri itu. Cuman kalau ngomong film, rating tertinggi kan yang naikin ada bergejolak gitu nggak sih? Makanya sinetron tuh laris banget. Oh iya sih. Pokoknya yang ada memakai perasaan, memakai sensasi, pasti tinggi ratingnya ketimbang ilmu yang ngebahas apa. Jadi kayak misalkan si ini ngebully ini akhirnya mau jadi pokoknya sensasi aja yang dijual tuh. Berarti kan konsumen di kita banyak yang kayak gitu suka. Kayak gini ya, anggapannya kita ada beberapa terlihat dari youtuber ya, dia membuat konten yang dimana pasar itu melihat belas kasihan ya gitu, membawa ranah agama yang ya itulah kayak gitu sih. Kalau aku mikirnya kesedihan, kesenangan asli, ya itu memang diminati sama kita. Gede banget Pasarnya gede banget. Khusus di Indo ya nggak tahu yang lain. Kalau di luar nggak tahu ya. Iya betul. Luar ya. Seneng banget yang bergejolak sensasi. Makanya dikit-dikit viral ya kan. Susah Pak. Yang ngasih info ketimbang ada yang nangis atau apa gitu cepet banget. Naik. Ada yang seneng, naik lagi. Wah. Tapi terkadang aku mikir ya, kalau aku mencoba menjadi mereka, sosok si pembuli ya, 10 detik aja, aku mungkin bakal liar banget. Kalau misalkan emang pure pembuli ya, pasti semuanya masuk. Itu kira-kira apa yang dirasakan sama dia ya? Ada kepuasan sendiri mungkin. Kayaknya bisa jadi tuh. Iya kan? Kepuasan batin yang puas banget. Mati kamu. Senangnya aku. Anggapannya gitu mungkin ya. Mungkin itu kali yang dibilang toksik kali ya.
Sama ini kadang tuh ya di film-film juga ada kan, kadang si pembuli itu ada latar belakangnya, kenapa sih dia jadi pembuli gitu kan. Itu sih Iya juga sih ya, mungkin dia korban juga. iya korban juga misalnya dulu, atau mungkin ya korban sih namanya gitu ya. Aku pernah nih, ini kisah nyata sih, tapi kita samarkan aja, nggak perlu kita kasih tahu siapa ya. Pada satu ketika itu aku pernah ngobrol sama temanku yang dia laki-laki tapi bela. Dia lebih suka ke laki-laki juga. Nah, dia punya trauma di situ. Makanya ada hasrat ingin, iya aku nggak terima seperti ini, aku harus ngambil orang jadi ikut kayak aku gitu. Satu persatu diikutin, satu persatu jadi target. Oh, Supaya dia melampiaskan ke orang juga. Ya estafet. Nah, hal-hal seperti itu kan nyata ternyata. Iya. Buset. Tapi itu baru satu faktor. Satu faktor karena dia punya latar belakang yang seperti itu, yang pahit. Kita nggak tahu faktor-faktor lain. Mungkin aja kalau kita bahas sensi, mungkin kita bukan pakarnya ya kan. Mungkin dari gennya memang seperti itu atau gimana, kita Jadi tahu banyak variabelnya. tapi yang ku temui dia berdasarkan pengalaman pribadinya dia yang seperti itu. Waktu masa kecil dia pernah ya disodong. Hal-hal itu membuat dia jadi liar. Punya target A, target B, target C. Biar dia ngerasain juga gitu loh. Outputnya di situ. Kamu rasain jadi aku gimana gitu loh. Kamu rasain jadi aku gimana. Enak nggak disodong? Ah gitu loh. Berat. Ya kan? Dalam sih itu juga. Dalam. Asli dalam sih. Dan terkadang kita membuli juga. Ih, nggak mau berteman sama dia. Iya. Betul. Iya kan? Aku yang speechless itu yang kamu bilang supaya menyebarkan dalam tanda kutip gitu loh. Iya. Baru tahu banget aku. Dan itu nyata. Gila sih. Kayak itu kalau masih kacamataku frameku tuh toxic sih kalau menurut itu. Bukan toksik, dia sedang sakit. Niatnya untuk menyebarkan itu Najib. Itu Pokoknya berangkat dari penyakitnya dia. Ya kan? Berangkat dari situ yang dia belum tahu obatnya di mana. Itu BPJS juga nana. Iya kan? Bingung juga itu Obatnya mungkin dia ke kejiwaan atau apalah, nggak ngerti. Ya hal-hal kayak gitu sih. Emang banyak sih yang kamu bilang nyambung gitu. Topeng yang harus ada satu sisi membuli nih, ada satu sisi periang lagi nih. Yang kita tahu ya mungkin beberapa orang mengaklaim atau enggak, cuman pasti tongkrongan kita tuh ada yang tukang hahinya lah. Baru tongkrongnya pasti ada kan. Iya benar. Aku setuju sih sama tweetmu tuh. Kadang tuh butuh keberanian, butuh apa ya, energi lebih atau kayak aku pengen hahi aja lah, baru tongkrongan tuh selalu ada juga itu menurut gue. Menertawakan masalah dia, ditertawain aja, diketawain aja. Mungkin dia ada beban segala macam. Daripada aku mau keluar nih, aku keluar tuh berharap dia kan harapannya bisa Ceria ya, ngalihin pikirannya. Iya, betul. Terus masa aku mau merenung, ya udahlah, aku agak aktif dikit lah malam ini kayak gitu. Betul. Itu yang paling kagum itu pas misalkan nongkrong nih kan, nongkrong dah pulang kita ke kamar ke kos, sini kok diem ya, si ini kok tiba-tiba kayak gini ya, lah kenapa ini, main besoknya kayak gini lagi, mungkin bisa jadi disalahartikan sama orang, ini kayaknya kena mental health deh, kayaknya kena ini deh, padahal mungkin pada saat itu nongkrongan dia pengen hahi aja. Jadi ada juga Bu pengalaman dari temenku sendiri nih. Namanya Daus. Dia sekarang lagi kuliah di Australia. Suatu hari itu dia pernah teleponan sama aku, dia cerita. Ternyata beda di sini. Bedanya apa? Dia lagi kuliah melihat temannya sedih, menangis. Didatangin sama dia. Didatangin sama dia nanya.
kamu kenapa? Apa yang bisa aku bantu? Dan temannya itu bilang, sabar, 30 menit lagi datangin aku. Nah, 30 menit didatangin memang sudah bisa nggak aku bantu kamu? Seperti itu dia. Beda sama kita. Kamu kenapa sih? Ceritalah. Dan. Loh, kalau kayak gitu tuh cerita biar kita bisa bantu juga. Nah, mungkin mereka itu aku nggak tahu ya sebutannya apa, tapi aku melihatnya di situ ada alur yang jelas di situ. Dia tenangin dulu, dia bilang 30 menit untuk nanti datangin aku, dia tenangin dirinya, dia datang, temanku datang lagi, si Daus datang lagi, baru dia ceritakan, gitu ya kan. Dan Daus pun minta izin dulu ya kan, bisa nggak aku bantu kamu, gitu. Bagus sih kulturnya Jin. Kulturnya, budayanya, village-nya. di situ aku mikirnya ya bisa sih kita implementasikan di sini. Tapi kalau aku pribadi kadang cerita sama orang ini yang banyak lah dibilang orang-orang, kadang orang ini cerita aslinya cuma kepo doang, penasaran nggak pernah bantu, ada kan. Iya. Nah, cerita padahal itu cuma kepo doang. Iya, Dan kepo. takutnya dijadi bahan kesedihan ini jadi bahan untuk besoknya. Aku simpan ini. Kalau itu kalau aku kayak gini, ada 3 prinsipku terkait logikanya, rasional. Ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada di hati, ya kan? Logika, rasional, sama hati. Ketika kita berbicara nih ya, mau cerita ada suatu masalah nih ya, aku mau cerita ke kamu, hati aku menolak untuk cerita ke kamu, aku nggak akan cerita. Gitu. Mau itu nanti di akhirnya nanti cuma jadi bahan omongan, nanti dia tuh cuma kepo atau gimana. Terlepas dia itu cuma kepo atau gimana, tapi hati ini memang ini orang yang tepat untuk aku cerita, ini circle yang tepat untuk aku cerita, ya udah lepas. Gitu. Terserah, itu hak dia untuk menceritakan, untuk berpikir aku seperti apa, itu hak dia. 100%. Dan kita bisa apa? Iya sih. Ya kan? Betul. Di situ sih aku kadang mikirnya itu. Kalau orang, ya itu sempat sering terdengar kalau orang bercerita itu ya dia itu cuma kepo aja, kepo aja. Aku filterku itu sih. Kadang-kadang cerita Kadang kita melupakan ini mungkin gift yang Tuhan kasih ini loh, maksudnya kita punya kolbu. Kalau Islam tuh ngomong kolbu dalamnya tuh, ya kan? Bercerita. Oke, aku cerita. Kalau kamu kalau ada masalah cerita atau mendem? Aku lebih ke cerita, tapi yang menurutku orang itu bisa diajak bercerita. Kamu filter juga Ya, berarti? filter juga, nggak semua orang bisa menerima ceritaku. Ada ya, kadang aku cuman sini yuk, tapi aku nggak mau ceritain itu, cuman kayak tapi biasanya nih ya, kalau emang orang yang udah sering bareng gitu, dia kebaca. Iya, betul, setuju. Tapi dia nggak nanya saat itu juga. Betul. Dia keep dulu. Betul. Dia keep dulu, nanti pas setelah moodnya udah enakan, di next day ataupun kapan ketemu lagi baru. Kemarin kenapa sih? Baru kan. Iya. Makanya kadang aku ketika kalau aku yang memposisikan sebagai pendengar ya, dan aku ngeliat temen lu kayaknya ini kenapa deh. Aku nunggu momen sih mau nanya ke dia tuh, nggak langsung tembak. Kamu kenapa ya? Nunggu momen dulu ngomongnya. Atau enggak Di situ ya. Atau enggak sampai dia aja yang cerita sendiri gitu. Iya. Karena itu hak dia juga. Iya, hak dia. Gitu ya kan. Makanya kadang ya kayak kita ngelihat teman kita yang ibarat kata di circle dia itu badut tongkrongan. Iya. Itu menurutmu capek nggak sih jadi badut tongkrongan tuh? Capek ya. Yang membuat aku tuh highlightin tuh untuk membuat nggak ada si ini nih tongkrongan nggak rame, ada ini, padahal dia pada saat itu nggak pengen melawak atau pengen menghindar, tapi selalu ditunggu-tunggu pengen ngelawak gitu. Kadang-kadang nggak pengen ngelawak aja pas itu lagi kuliah belum kelar disuruh ngelawak kan, kayak juga capek banget kan. Asli capek banget itu. Malas banget.
kayak anggapannya kayak dia ini nggak punya masalah ya. Anggapannya itu kayak kau ini bahagia tuh kan orang itu sering ini orang ini hidupnya bahagia terus. Iya. Apa sih tipsnya? Kayak gitu loh. Itu di sosial media sih kayaknya. Wah senang, aku sering digituin. Enak banget sekarang di Jogja ya. Asli enak. Kamu udah makan tahu tempe ya. Asli enak di Jogja. Makan tahu tempe ya. Sering lo jemput dia Iya. tuh enak banget sekarang mainan hari sana sini. Enak memang. Asli. Karena mungkin tempatnya kali ya sosial media. Nah itu dia. Maksudnya buat apa juga ya kalau pernah sempat nonton YouTube-nya Tora sama Gofar kalau nggak salah juga. Tora ngomong kalau aku di media sosial terus aku harus nampilin hal terbaik dong, ya kan gitu loh. Hal terbaik dari aku gitu loh. Kayak ya kesenangannya dia, hobinya dia, pokoknya yang baik-baik lah ditampilkan untuk ditonton itu. Hal-hal kayak gitu. Jadi memang tujuan dari media sosial mungkin ya. Orang dari beberapa media sosial aja beda-beda tujuannya kan. Iya, Ada yang untuk bercerita, ada yang untuk Kalau Instagram visual banget. iya, Kalau ini Bang Aap ini kayaknya gimmick terus nih, gimana ceritanya? Kenapa Anda memilih gimmick selalu? Kan pas di pamerannya Vicky itu bilang, foto ini sekarang gimmick aja sih, Drik. Ya kan? Kenapa Anda memilih itu? Sekian banyak cerita kenapa gimmick aja sih? Kenapa nggak mau natural kah atau apa kah? Kalau ada fasenya sih, kalau dulu mungkin awal main Instagram pengen yang ditampilin tuh ya yang terlihat keren, Iya, oke. Nah, Terus habis itu lewat di fase itu, terus ada di fase aku nggak mau mempost mukaku sama sekali gitu kan. ada masih itu. Ada di fase itu, terus ya udah. Terus sekarang lebih kenapa milih gimmick? Karena seru aja gitu, maksudnya. Aku untuk sekarang ya meranggapan sosial media tuh untuk seru-seruan aja, bukan untuk mencari musuh, bukan untuk mencari apa, tapi aku buat seru-seruan aja. Dan terserah orang itu mau ngerti atau enggak maksudku, yang jelas ya aku happy. Berarti kamu nggak perlu menyenangkan orang lain ya? Enggak. Menurutku itu bikin aku seneng ya udah. Ada juga tuh kadang orang pengen yang penting kesenangan orang lain dulu lah, kesenangan aku ntar dulu. Enggak. Yang menurut aku itu lucu, menurutku ya udah aku postingnya kayak gitu. Aku pernah ngomong juga kok ke temenku. Dia notice. Mungkin dia agak lebih peka ya, dia nanya. Kamu lagi nggak baik-baik aja kan, makanya postingnya begitu. Anjing. Dari postingan Baca dekat sama orang itu. anjing. Dekat. Lumayan sih, dekat Bang. gitu ya. Anjing gue bilang. Nggak perlu ngobrol. Iya nggak apa-apa sih, gue bilang. Udahlah, nggak usah nggak apa-apa. Pasti kamu kenapa kan. Hehehe, ketahuan aja kan. Ya gitulah, gue bilang. Ya gini aja lah. Tapi next Emosionalnya level sih, hebat asli sih. Jim, next level banget nih Jim. Maksudnya dia dapat sampai ke dia energinya gitu loh. Asli Itu next level banget. ya pasti kita semua pernah ngerasain dah. Aku chemistry yang belakangan ini sama Adit gitu. Oh. 2 kali sama Adit nih. Adit ini, Heeh. Adit X. Ada teks. Kemarin yang pas yang pas mau nge-grill kan aku udah niat banget tuh mau ngajak dia tuh. Oh ya. Antar dulu lah, mandi dulu apa. Tiba-tiba dia datang. Lah, si anjing. Ngapain? Gak ada, mau kesini aja, rezeki memang. Rezeki makan. Kedua yang kemarin kita ke Blue Lagoon. Dia datang, Dri aku mau ke rumah. Ya udah ke rumah aja datang. Dit, kita mau ke Blue Lagoon. Lah, aku barusan mau sama cewekku bilang pengen berenang, anjing. Gila sih. Bisa gitu ya. Diliatin chatnya, aku pengen berenang hari ini. Iya. Kaget aku sumpah, beneran kaget aku. Itu ini sih dari lebih chemistry sama kalau aku nilainya dari ini juga dari Tuhan cinta sama dia. Oke. Adit pengen banget berenang. Kasih jalan ya. Dengan alur yang berbeda. 2 kali loh Jim, kalau 3 kali udah hilang kata kebetulan kalau menurutku. Kalau sampai 3 kali Iya, ya. Jim, gak ada kebetulan. Nah
masuk di segmen selanjutnya nih. Segmen lumayan ringan lah, setelah tadi bahasannya berat memang sih. Kebetulan setelannya sama Aap ini Jim, emang harus berat Jim. Anjing. Nggak bisa kita kasih ringan. Nggak tapi bisa. tapi aku lebih suka obrolan-obrolan kayak gini sih, Ndri. Setuju. Aku lebih suka karena nambah ini ya, nambah sikapku aja. Pemilihan sikap. bener, nambah sikap. Bener. Iya kan? Bagaimana cara menyikapi ya, Iya. nambah insight juga sih. Soalnya terkadang sikap ini bisa salah sama orang, kasihan orang. Berdampak. Betul. Yang aku ini bukan wejangan juga sih, mungkin kamu ngomonginnya ke aku tangkap itu sebagai wejangan Jim, yang kamu bilang pokoknya energi negatif itu ya untuk aku aja, jangan dikeluarkan energi negatif itu. Wah anjing, betul juga sih kamu bilang. Iya kan? Soalnya kalau aku keluarkan energi itu, semuanya bakal terpengaruh produktivitas nurun, Pasti. semua nurun. Itu yang aku pegang kayak dari kamu tuh Jim. Dan Asli betul. sedangkan seperti itu gak gampang juga kan, Dri? Ya kan, Dri? Anggapannya kayak gini, kamu lagi sedang tidak baik-baik. Iya. Tapi ketika bertemu orang, kamu harus tampil maksimal. Betul. Ya, Ya kan? Baik-baik saja. Ditinggal mungkin atau dikantongin Iya. ya masalahnya ya kan. Nah, itu tuh gampang nggak menurutmu, Ab? Enggak, kadang aku ada beberapa kesempatan aku udah mencoba menghold itu, jangan sampai nih keluar nih. itu dia. Terlewat, keluar, skip, istilahnya skip di Anjing, tongkrongan. anjing. Set, tiba-tiba diam. Ada sisi saksi ya. Kenapa Skip. kamu? Skip malam itu. Apalagi yang kamu pikirin, Jess? Nah, itu terlepas, padahal kita udah jangan sampai gitu. Jangan sampai. Ya sikap ini banyak sih dipengaruhi lingkungan iya, Betul. topik bacaan iya, ya kan, teman iya. Nah, kalau menurutku Jogja ini auranya itu baik banget nih. Iya. Auranya baik banget, aura yang sebelum lah, aura gotong royong, aura semangat berjuang ada di sini. Nah, kalian ke sini nih berangkat dari rumah masing-masing, startnya beda-beda, mungkin Iya, tahu betul. startnya beda-beda, segi umur juga beda. Betul. Di Jogja ini mencari jati diri, mau atau arena jati diri kalian, atau belum mencari apa-apa di sini, gimana? Masalah ini kan jati diri kalau menurutku tuh penting sih Banget untuk cagaknya nih Jim. Iya. Iya kan? Pondasi ya. Fondasi. Oh iya. Benar. Biar kayak nggak kosong aja. Iya. Cuman itu susah loh, nggak cepet ya, Nggak cepet. banget. Bahkan kalau menurutku Ah. ini perspektif sih, subjektif. Kalau anak umur 15 dia udah mengklaim seperti itu, prematur sih paling. Prematur. Iya, Prematur. Alah, teh kucing sih. Benar kata orang tua juga, nah kami ini masih mau kencur. Masih mau Nah, kencur kamu nanti kencingnya aja. belum lurus. Belum kena Sampai tembok. kapan kencing lurus? Kena Kontol. Masih dipegang juga. Iya kan, memang kencing aja belum Iya, lurus. kan? Itu lama banget sih. Pada dia bener juga anjing kencingnya belum. Ya itu betul kata Andri. Kalau kamu nih, kamu sebelum datang ke Jogja ini Nah. sudah nemu jati diri, sudah ada proyeksi di Jogja bakal gimana, kamu berkegiatan apa, terlepas dari kuliah ya? Iya. Terlepas dari kuliah, kamu sudah ada proyeksi itu? Nggak ada sih, emang kemarin pure ke Jogja ya, selain itu tadi ya, aku membahasakannya tanggung jawabku kepada orang tua ya. Oke. Itu ya itu tadi mungkin kenapa Jogja gitu loh, kenapa Jogja. Iya, Nah, iya. setelah aku nyampe di Jogja ternyata banyak hal yang aku nggak rencanakan dan nggak aku ekspektasikan Iya, juga benar. awalnya. Ternyata ya benar bisa dibilang Jogja tuh membentuk aku ya, bisa juga dibilang gitu. Aku sama sih. Betul. Kadang Sama sih. kalau aku Jim pulang ke Balikpapan tuh banyak yang ketidakcocokan itu Jim. Sama. Betul. Betul Sama. nggak? Sama. Bukannya sombong. Betul. Anak Jawa nih. Bukan sombong lah ya. Bukan Sama sekali nggak ada sombong. Asli, cuman banyak ketidakcocokan ketika pulang ke daerah masing-masing. Iya, Dari betul. segi budaya, dari segi banyak 100% nggak cocok sudah. Tapi tetap ada di hati. Iya. Iya. Jadi tempat pulang. Tempat pulang. Nah, Setuju aku, itu. Jim. Setuju. Ya kan? Setuju tempat pulang. Ketemu keluarga, Iya, ya kan? betul. Di situ
ada healing di situ Iya, ya kan, walaupun cukup seminggu 2 minggu ya kan, tapi itu udah maksimal banget healingnya, ketemu keluarga, ketemu orang tua itu. Gede banget sih kayaknya impact Jogja untuk membentuk kita gede, cuman kalau aku pribadi sih belum dapat juga sih. Aku tuh kalau Aap nih anggapannya dia datang ke Jogja itu emang memenuhi kebutuhan, dimana dia emang sepakat untuk sekolah Oke. sama orang tuanya. Oke. Beda banget cok sama aku, asli. Nah, Iya. Gimana tuh? Kayak kamu, aku kebetulan maaf satu SMA kan. Aap ketemu sama aku sekarang Andri, kan, Andri, Andri ya kan, satu SMA. Dia tahu aku SMA gimana, aku kuliah gimana. Nah, di saat aku mau kuliah itu aku nggak ada kebayang aku bakal ada rutinitas kuliah itu. Cuma yang penting udah keterima, udah aku pengen bebas. Oh, Pengen jadi bebas. sebagai bebas, aku di Jawa aku Aku bebas. jauh dari keluarga karena dulu waktu SMA SMP itu susah sekali. Aku pengen dari situ, alur yang dibuat itu sama Tuhan sampai akhirnya mendapatkan jati diri itu gitu loh. Aku dikasih bebas, memang bebas. Iya, Beberapa lini aku coba ya kan. Iya. Beberapa lini tak sampai akhirnya itu yang membentuk juga. Betul. Sampai akhirnya ya aku kuliah lama banget kan, 7 tahun kan, dan emang dikasih maksimal sama Tuhan Proses sih. ya kan. Tapi itu setiap masing-masing personal beda-beda. Bagus lagi ketika kita bisa mengkombinasikan itu ya, dimana kita ada proyeksi ke depannya. Hobiku ke hold nih sekarang ya kan, aku kuliah nggak apa-apa, tapi ada proyeksi di mana aku selain kuliah berkegiatan apa ya, ya kan. Tapi itu susah, Betul. gitu loh ya kan. Cuma ada pemikiran itu aja udah bagus, gitu loh. Setuju. Kalau kamu sekarang ini sudah menemukan atau sedang mencari atau bahkan kayaknya Jogja nggak pas deh buat kamu. Enggak gimana ya? Kalau jati diri aku masih belum tahu sih sebenarnya udah nemu jati diri atau belum. Tapi aku setuju sama omongan Bang Jim tadi. Ketika aku ya yang aku rasakan ketika aku jauh sama orang tua aku kebetulan di Jogja nih ya, kebetulan di Jogja, lebih menjadi real aku sih. Nggak harus ada yang kututup-tutupi, nggak harus ada yang ya balik ke topeng-topeng tadi. Iya. Di depan mereka gitu. Lebih jadi ini loh, aku sebenarnya tuh kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, kosan agak ada males. Kalau kita sama tinggal sama orang tua kan kayak wah, aku harus agak dirajinkan sedikit ya kan. Cuman ketika kita di sini sendiri, aku mah ya udah males gitu. Memang sih ya, egonya kita bisa kita maksimalkan, gitu loh ya kan. Aku hari ini pengen tidur dari jam 8 sampai jam 5. Silahkan, anggapannya itu. Tapi ada celah di mana ketika itu terus dipupuk ya, Iya. bahaya juga. Iya betul. Bahaya juga. Bebas banget. Nah, Iya kan? banyak banget karena belum, yang bahaya itu teman-teman tuh yang karena di kota sebelumnya terpumpung dan belum punya jati diri juga rada berat sih, dan belum punya jati diri, masuk ke Jogja tuh kayak matanya bersinar-sinar gitu. Iya. Wah, Persis sama aku. Anjing, ini Jogja keren banget gini. Ada dunia gemerlapnya kayak gini. Silau banget, tak, aku bisa kesini, aku bisa kayak gini, aku bisa kayak gini. Sampai akhirnya aku pupuk terus kan. Belok, harusnya aku ke Lempuyangan tuh lewat mana, aku mutar jauh banget. Nah, tapi mutar itu belum tentu kita kosong. Iya. Ada nemu nasi padang. Ya. Stop sebentar, ada pom bensin. Betul. Di situ. Bahkan teman pesantren pun nggak sanggup mengatasi gemerlap, cuy. Ada. Aku lucu juga sih, maksudnya kayak pesantren ini kan brand image-nya Iya, pasti itu. ya bagus segala macam. Tapi dia juga manusia, cuy. Iya kan? Dia ada ego. Yang dimana egonya mungkin ketika dia nggak boleh minum nih, nggak boleh mabok, tapi egonya itu meronta-ronta di dalam dirinya, pengen disalurkan. Asli. Akhirnya dia coba,
ya kan, tersalurkan. Nah, yang bahaya ketika ya pupuknya itu Betul. pupuknya apa ya kan, Cap yang mana? Jangan binatang ya. tak KP, Cap KP ya. PKT. Oh, bahaya. Nah, itu bagus ya kan, pupuknya bagus, ya udah begitu Berarti ya momen cuy. asli sih momen. Dimana kamu memuaskan ego, dimana kamu nekan ego, ya kan, mungkin gitu nggak sih ya? Iya sih, lebih ke self control, kontrol self diri. Kontrol diri. Next level lagi tuh. Kalau kita harus ngomong ya ngomong. Betul. Kalau harus yang nggak ngomong, tapi kita ngomong, kita nggak bisa kontrol artinya, ya kan? Iya sih. Tapi capek banget loh tenaga yang dikeluarkan untuk menekan emosi itu, emosi di banyak range ya, sama tenaga yang dikeluarkan untuk kerja fisik tuh. Kalau aku beratan menekan emosi, self control tuh anjir banyak nih. Iya. Bener sih. Banyak nih, harus tekan nih. Ini ada yang mancing dikit, ada yang dapat kakap kamu Sunan. Asli sih. Asli. Capek loh tuh daripada apa kuliah campur-campur dan main bola dan Yang kayak aku cerita sama kamu aja, Dre ya. Ya, para petani ini udah levelnya udah beda banget sih. Iya. Dimana dia anggapannya ya kerjanya keras banget kan. Asli. Tapi dia tuh kayak udah auto aja gitu loh, bangun tak ngapain, minum kopi setek gitu ya kan. Bisa nggak sih kita di sini begitu? Dia ikhlas, dia udah ikhlas, udah nating tulus aja udah ngelakuin itu ya kan. Udah nggak ada lagi pemikiran aku harus kerja keras pokoknya 1 hektar sudah harus kubabat biar aku dapat ini. Dia udah kayak udah ya, harga beras turun ya udah, Kasih. panennya ndak jadi, dia gagal ya udah, paling pusingnya udah lah mau kayak mana lagi. Tapi banyak loh yang set goalsnya orang sukses tuh pengen bertani, ya nggak sih? Aku tahu, bahkan ada temenku yang satu sih. aku set goals kalau udah punya duit, aku pengen bertani sama beternak sih. Kayaknya aman gitu. Kalau gua jenderal polisi yang aku tahu yang ada ceritanya itu sekarang banyak banget yang Iya ya. petani polisi. Tua aku kayak gini. Jarak mungkin kalau udah Jakarta banget gitu kan, udah Iya. bikin kota, tapi kalau masih kayak pengen cari tenang-tenang lah, petani aja. Petani gitu. Kamu set goals mau apa ke depan nih? Yang menenangkan kah atau masih men-challenge dirimu sampai umur tertentu gitu? Aku kalau apa ya? Ya benar sih, tapi enggak lebih ke bertani, tapi lebih ke berbagi. Asik. Oke. Berbagi ya. Iya, berbagi. Berarti sekarang ini kamu kerja keras banget. Iya. Agar esok bisa berbagi. Karena aku sempat kepikiran gitu kan. Sempat ya walaupun sekelibat gitu lewat. Wah, aku harus sukses nih, aku harus pokoknya, karena tujuanku gini. Kalau untuk ke keluarga dulu ya gitu. Aku pengen aku sukses, dan ketika ada keluarga yang butuh pertolongan, ya udah aku bisa bantu gitu. Itu baru keluarga. Iya. Yang kedua, ini sih, aku dari SMP memang udah bercita-cita ketika aku sukses nanti aku mau bikin panti asuhan. Amin. Yang itu isinya nggak tahu semua orang lah gitu. Amin. Dan untuk pengelolaan dananya aku nggak perlu tahu gitu loh. Amin. Nih buat operasional panti, terserah kalau kurang, emang kurang bilang sama aku tambah gitu loh. Itu sih aku SMP tuh sempat kepikiran gitu. SMP apa ya? Gila SMP. SMP emang dalam sih. Aku SMP kepikiran Tamiya. Gak tahu kenapa aku kepikiran SMP cita-citaku pemain bola masih. Iya, bener bola ya. SMP itu pemain bola. SD lebih absurd lagi. Apa? Pengen jadi Power Ranger. anjing Power Ranger. Kalau SMP pengen jadi Hyuga. Latihan di pantai kan. Latihan buat. Kamu SSB juga dulu. SSB Beriman, SMP 6 tuh ikut LPI. Berarti dari kecil tuh kita sudah survive kan? Asli. Dari kan, kalau survive tarik aja dari sperma cuk. Asli. Orang berantem di Berapa situ. kali dihangamin orang di situ. Berantem. Ya kan? Tapi nggak tahu ada yang calonnya nggak dalam. Ada. Kan kita nggak tahu ada yang
udah dikasih kayaknya belok sini lebih cepat nih. Ada yang udah bawa cangkul untuk nembus itu juga nggak tahu kan, banyak banget yang masih jalan. Kalau aku kemarin aku bisikin, kamu nih keluar nih gara-gara ada orang dalam gitu ya. Sampai nanti ada orang dalamnya gue. Nah, di mana? Pagi Jim. Dan ini aku mau nanya Abi. Kamu kalau untuk di Jogja sendiri ya, bentuk surveimu ini kayak gimana? Dalam menghadapi cobaan-cobaanmu lah, masalah-masalah kehidupanmu ini lah. Bentuk surveimu ini kayak mana? Makanmu, ya kebutuhanmu apa segala macam, percintaan. Kalau kehidupan gimana ya ngomongnya? Gini. Aku memilih kenapa sebenarnya ya balik lagi nih kalau kita agak flashback dikit, ketika lulus ada orang-orang yang langsung memilih pulang ke kampungnya kan. Aku nggak kepikiran buat pulang Sampai saat ini? sampai saat ini, maksudnya untuk pulang menetap kembali ya. Kalau untuk melepas rindu, oke lah. Aku nggak kepengen, nggak harus Jogja juga sebenarnya, nggak harus Jogja dimanapun itu. Karena gini ya bener, makanya balik lagi. Karena menurutku aku punya cara sendiri buat mengatasi masalah. Tapi ketika aku pulang, ketika aku mendapatkan suatu masalah, apapun itu hal simpel aja. Ketika aku sakit lah, sakit. Anjing aku sakit ya. Tinggal, Bu, aku sakit ya. Antar aku ke rumah sakit tolong. Sampai rumah sakit, karena kita besar di sana, udah terima beres. Tapi kalau di sini aku sakit anjing, aku harus ke rumah sakit. Oke, rumah sakit. Sebenarnya aku harus ngurus semuanya sendiri, bla 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 bla. Itu sih bentuk survive-nya, hal kecil lah ya. Dari sekian banyak alasanku ke sini, salah satu yang mencuat, kenyamanan itu sebuah keterbelakangan. Benar. Kenyamanan mematikan kreativitas, kenyamanan mematikan jiwa-jiwa kayak gitu loh. Iya, mungkin iya sih. Mungkin kamu beranggapan ya itulah. Dan ini sama kayak lagunya ini ya, 420 ya, zona nyaman dia. Keluarlah dari zona nyaman, pindah kemana dia? Pindah ke zona nyaman berikutnya, pindah lagi ke zona nyaman berikutnya, ya kan? Mungkin. Kalau katanya pelaut beda lagi. Apa tuh? Cari tuh samudra yang luas memang. Yang ombaknya gede, yang apa? Biar nanti pas udah Ombak besar, kecil. udah umur 30, enteng aja gitu. Sepele aja. Sepele ini ombak apa sih? Betul. Jadi aku setuju sih. Setuju. Makanya kan banyak orang yang ya kayak kamu bilang di awal tadi, apa ini terbentur, itu anggapannya kan ombak sampai nganggap ombak itu biasa aja. Sampai akhirnya setelah terbentuk, ya kan? Proses jadi, ya kan? Tapi ada yang lebih dalam. Yang lebih dalam ini kamu paham dah kalau ini kamu lagi proses. Ya kan, terkadang kita luput loh. Iya, betul. Terkadang kita luput. Kalau ini kita lagi proses. Saking nyamannya mungkin atau saking apa gitu ya kan. Kadang kita lupa di situ. Makanya ya itu sudah di pemikiran kita udah di tangga ketiga, tapi tangga 1-2-nya ini loh. Ini kadang lompat. Aku pun sering seperti itu gitu loh. Aku menyadari. Kayak dan itu aku rasa ya hal-hal pemikiran kayak gitu dibutuhkan. Kamu mikir dari dasar dulu, baru naik. Tapi tipis banget sama anggapannya. Jangan kebanyakan mikir, ya kan? Mulai aja dulu, ya kan? Itu susah untuk gimana ya gitu loh. Kita poles ini seperti apa? Karena kalau mulai aja dulu juga bahaya gak ada tapi pikiran. ya kan, tapi kalau mikir terus juga nggak mulai ya kan, kalau kita survive terus juga kayaknya susah juga, ya kan. Kita harus cari tempat aman kita kan. Kayak anggapannya ya piranha, mereka kan koloni kan. Koloni kan. Mereka kan survive kan. Tapi pasti mereka ada base campnya mereka. Di mana base campnya mereka itu emang paling aman.
gitu loh. Iya. Sama kan kita nih anggapannya ya sama aja sih, kita hewan juga dah sih, ya kan? Anggapannya di situ kita keluar dari rumah kita lagi survive. Tapi ketika kita balik, kita masuk ke sangkar. Iya. Itu tempat paling aman kita. Anggapannya nggak ada orang ini segala macam, ancaman ini segala macam, ya minim lah Betul. di situ kalau aku anggapnya. Cing. Konsepnya sama ya. Iya. Dan itu berat. Kalau aku mikirnya itu berat. Beda kalau dengan orang yang memiliki privilege Iya. di belakangnya, Iya. Betul. yang sudah di-build sama generasi-generasi selanjutnya. Kayak mungkin si anak singkong itu ya kan, bapak itu ya kan, dimana dia udah punya privilege ya kan, anak-anak ini ya Dia kan. boleh namanya anak singkong, cuman nggak tahu berapa hektar singkongnya itu segitu juga nggak tahu. Iya, gitu ya kan. Kalau di kuliah ini, apa ini salah satu ikan salmon juga nih. Iya kan. Melawan arus. Bukan ikan yang lain dia nih. Tapi Asli. aku first impression gue ketemu Aap dulu itu kayak, wih anjing. Aku nih mikir Aap ini kok orangnya kayaknya sombong banget gitu ya. Jujur sombong banget kok, kayaknya independen banget, kayaknya dia nolak banget sama pemikiran-pemikiran orang. Tapi setelah kita ngobrol, aku ngobrol sama dia, ternyata pemikiranku yang independen banget, paham gak sih? Pemikiranku ternyata yang sombong banget, gitu loh. Tapi emang ente berusaha melawan arus itu pas kuliah. Enggak sih. Aku baru tahu kamu pasti Resta ngajakin ngeband. Itu pun anjing nih, siapa nih yang ngajakin? Resta pas segini rambutnya Jing. Asli. Ngajakin sih. Dri, ayo main band, main musik gitu. Siapa ini orang ini kan? Pas ku tahu, pas ngumpul di studio ini, abang-abang yang mana lagi ini? Pemikiran kita nih abang-abang ini kan, aduh capek. Emang kayak gitu. Enggak. Sistemnya kan di mana? Enggak, aku tuh nggak merencanakan sebenarnya, bukan karena yang enggak sih, cuman lebih memilih kayak ya apa ya, bukan aku nggak peduli juga gitu. Iya. Cuman memilih dengan cara aku sendiri aja gitu kan. Dan aku memang ketika aku nggak suka sama sesuatu, ya udah. Kamu menghindar, bukan menentang ya. Enggak. Iya. Aku lebih ya udahlah. Tapi ketika makanya sih aku suka tuh ketika kita berbeda pendapat ya saat itu aja maksudnya, untuk hal itu aja. Tapi untuk hal lain Benar. ya mungkin ada hal-hal lain yang kita satu pemikiran gitu. Kalau aku ya benar. jadi ketika aku misalnya ngeliat cara aku nggak suka caranya, tapi ya udah gitu loh, nggak usah aku harus ketika aku nggak suka ya aku nggak suka nih dia aku tambahkan yang lain enggak gitu konsep. Malah memperkeruh suasana ya. Betul, sepakat sih. Nah, banyak banget sih. Banyak Ji. Asli. Anggapannya anjing kalau Enggak. kalau generasi kita ini mau survive sampai kapan pun kita yang nentuin. Ya. Nih kan harapannya teman-teman yang nonton nanti ini dia tahu diri dia lagi survive atau lagi seperti apa ya, dia tahu. Harus tahu itu ya. Iya. Harus tahu Dari sekian banyak obrolan kita yang dalam tanda kutip gelap ini, masih ada yang fun atau ada yang set lah. Betul. Tapi kalau bisa fun yang menarik tentang Betul. itu. Nah, tunggu di segmen selanjutnya. Oke, masuk di sesi mau habis nih, kita ada sesi fun fact nih. Ya. Sebenarnya ini fun fact ini bukan dari aku, Jim. Apa tuh Dari mana? temanku. Ya. Kebetulan aku ngontrak ini 2 tahun ini, Jim. Orangnya itu aja nih. Ada satu fun fact ini. Dan itu masih keciri, Jim. Apa nih? Pokoknya kalau itu di kamar mandi, kita buka jegrek. Gayung tuh kan kalau biasa taruhlah di situ, tapi kalau udah ketutup, ini pasti main. Iya, pokoknya gayung tuh selalu ditutup gitu. Itu ada apanya? Nggak tahu tuh. Mungkin filosofinya kali. Nah. Dia habis memakai ditutup. Pokoknya kalau udah ketutup, ini masih mail. Asli ini. Kebiasaan gitu ya. Biasanya kan kalau kita ini anggaplah gayung ya.
bir selesai taruh. Ya kan? Kalau dia enggak balik dulu baru taruh. Ente ada nggak fun fact? Ada sih, tapi fun fact-ku lebih aneh lagi. Aku gemes kalau gini nih. Giniin kelingking orang. Tapi anehnya bukan satu, bukan ini misalnya ke cowok, ke cewek. Rasanya gemes aja. Gemes. Heeh. Itu Anak fetish kecil. dah itu. Anak kecil, Oh, anak kecil. cewek. Oh, iya. Pokoknya tapi kelingkingnya aja. Giniin namanya gini kadang. Oh, ada juga orang yang suka megang ini nih. Kalau sebelum tidur. Iya. Sebelum tidur tuh. Rijal ada temanku Megang. Kalau temanku Rijal anak balik. Hmm. Jadi misalnya kita nongkrong nih lagi biasa kita ngumpul-ngumpul di kamar Iya. kan. Sorry ya tiba-tiba ini mau dipegang aja. Gini-gini. Emang seru sih itu. Emang seru sih itu. Gini-gini. Woi apa ini? Main apa ini dengan gini? Emang seru sih itu. Ngapa gitu? Kalau aku ya, fun fact pribadi aku paling suka betul kalau gunting kuku nih ya. Kan ada gelimbit-gelimbit di sela-selanya itu kan. Set ya kan. Baru hirup memang. Oh, Aku menganggapnya tuh ini aku di surga bakal nyium ini terus. Aku di surga. Dan itu nikmat betul cuy. Kayak anggapnya habis pulang sholat Jumat ya kan, baru setelannya begini. Ketak ya kan. Tek. Begini dulu dia, Anda langsung gini. Set disebar dulu ke seluruh bagiannya itu kan. Tuh. Anjing enak banget cuk. Tapi PR-nya itu ketika kita kayak gitu baru ada yang lihat. Baru anjing joroknya. Sekalinya anjing Joroknya. Kamu juga anjing. Potong jari gue kalau rata-rata pasti ada yang gitu lah ya kan. Pasti begitu sih. Penasaran tuh ada baunya gimana. Pas ditiup, nagih. Asli. Anjing nagih. Kebetulan emang di sini ladang Aceh sih. Asli. Iya, ngefly. Itu tuh enak banget cu, asli. Nah itu beberapa fun fact dari kita bertiga ya. Kalau sekarang nih setelah ini kita masuk langsung nih ke segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya ini ada segmen terus terang. Nah ini segmen terus terang ini salah satu segmen pamungkas kita nih. Bambang ya. Bambang. Segmen terus terang ini harapannya itu dari beberapa orang yang kita undang ke sini bisa menginspirasi. Ya terserah sih kalau kalian terinspirasi atau enggak, cuma setidaknya ada lah berapa persen kalian dapat di sini ya. Nah, di segmen terus terang ini boleh nggak sih kita tahu titik terendahmu dan titik tertinggimu itu apa? Dimulai dari titik terendah. Terendahku ini sih bukan sebenarnya bukan terendah, tapi lebih ke ini ya, apa ya, momen-momen ibarat momen mengharukan ya, lebih ke itu ketika aku wisuda. Iya. Jemput orang tua di bandara nih. Pada orang set, aku posisi nyetir kan, bapakku di sebelah kiri, dia tiba-tiba gini, gak nyangka ya kamu bisa ada di titik ini katanya. Karena kalau di ini cok, merinding cok, sumpah, merinding aja. Karena kalau di flashback tarik ke belakang itu, kalau apa namanya dulu itu, Iya. ayahku itu sempet dikasih pilihan, milih istrinya atau anaknya. Aku nggak ada potensi buat hidup waktu itu. Waktu itu tuh mau ngelahirin aku, mau ngelahirin. Terus makanya dia bilang, aku nggak nyangka kamu bisa ada di titik ini. Ditambah sama ibuku, iya dari pertumbuhan aja kamu tuh udah telat sama anak-anak yang lain. Ketika orang bisa ini, kamu masih belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu sih menurutku anjing. Orang tua aku aja nggak nyangka gitu loh. Padahal dulu disuruh nanda tanganin ibunya atau anaknya. Ya bapakku milih ibunya dan aku ngerti pada saat itu karena ada abang-abangku kan. Iya benar-benar. Sebagai lelaki dewasa aku paham itu nggak bakal sakit hati kan. Cuman pas dia bilang itu anjir iya juga ya. Itu sih. Iya. Itu achievement juga loh. Kok bisa gitu loh. Sama dua sih momen mengharukan. Apa tuh? Ketika waktu itu aku untungnya udah di semester berapa itu, semester 5 atau 6 gitu. Lagi
ada suatu masalah lah di rumah, tumben-tumbenan tuh ada masalah. Aku kenal bapakku tuh orangnya keras, dan dia nggak banyak omong. Dia kalau marah nggak perlu ngomong, cuma cukup ditatap aja aku udah tahu dia marah. Ketika itu lagi chaos di rumah, untungnya aku saat itu lagi ya aku kuliah di Jogja, dan ketika saat itu abangku, ibuku segala macam menyerang dia, aku padahal suaraku sudah didengar di situ, cuman aku nggak mau ngomong, aku diam aja, diam. Ketika bapakku diserang gitu, udah selesai nih. Besoknya bapakku nyamperin aku lagi di ruang tamu apa teras gitu. Dia gini, makasih ya semalam nggak ikut-ikutan ngomong. Baca. Begitu langsung aku pengen nangis waktu itu, anjing. Bapakku jarang ngomong soalnya, jarang yang maksudnya vokal kalau kenapa gitu, enggak makanya wah anjing Dalam langsung gini dia, makasih ya. itu lega juga ada. Iya, satu sisi aku anjir berarti keputusan aku yang semalam benar. Tepat. Ini nyambung wisuda Jin, aku jadi keinget tuh flashback ke wisuda kemarin tuh. Wisuda aku nangis terisak-isak, betul terisak-isak gitu. Pas nyanyi lagu Indonesia Raya gitu. Anjing, nangis aku Jin. Itu nggak tahu kenapa aku pengen cerita aja sih, karena dia ngomong pas wisuda. Sama ini sih. Betul nangis. Sadar nggak sih? Gitu aku. Ketika wisuda itu, di momen wisuda itu, anggapnya wisuda ini jam 6 kamu harus kuliah. Iya. Ya kan, ke tempat lokasi TKP ya. Tapi dari jam 4 orang tua itu udah siap. Oh. Udah bangun, Iya, udah siap-siap. Sebegitu berharganya momen itu buat nganterin kalian ini Kesana. pakai toga segala macam, dan itu luar biasa. Itu luar biasa banget, keren itu. Tapi kalau itu kan titik rendah ya, kalau untuk titik di level tertinggimu lah, mungkin ini belum tertinggi, tapi Iya. momen-momen sebelumnya pasti ada. Iya, Pasti. Apa ya? Kerja mungkin. Ya kerja mungkin. Iya. Gimana? Ya balik lagi ke, tapi ya itu tadi apa ya? Ini aja lah yang berbuat aku ketika aku balik lagi ke keluarga ya, ketika aku bekerja dan aku ada income di situ dan aku bisa mentreatment keluarga aku merasa bangga, sangat bangga di situ, sangat bangga banget rasanya. Kayak apalagi posisi sekarang udah bukan ke, aku kan punya banyak ponakan, ada 6. Banyak. Terus untuk ke orang tua sebenarnya udah mereka nggak minta gitu, dan abang-abangku juga nggak peduli soal itu, tapi mentreatment anak-anaknya, ponakan-ponakanku, dan situ aku merasa bangga gitu. Anjing, akhirnya Ada kepuasan sendiri. ada kepuasan sendiri, Asli, bener. beliin es krim. Aku ketika ada rezeki itu tujuan utamaku langsung ke ponakanku, langsung ku telepon semua ponakan, pergi aku, aku pengen ini, aku pengen ini, berangkat aku sendiri ke Hartono dengan senangnya aku nenteng buat ponakanku nih, sampai kayak lucu banget ini buat ponakanku nih kok. Kayak gitu, ada kesenangan sendiri sih. Aneh sih, senang sendiri Padahal bukan buat aku malah nggak kepikiran buat aku sendiri gitu loh. Tapi lebih ke kalau mereka seneng kayaknya Kamu juga senang. Dan itu nggak ada nilainya sama sekali ya kan. Ya, udah bisa dibayarkan lah, ya kan. Luar biasa sih kalau menurutku itu ya. Maksudnya ya buat kalian yang nonton lagi-lagi, apapun itu, nikmatin prosesnya, ya kan. Kalian mau di saat ini fase terendah kalian sedang ada di api yang sangat membara, nikmatin apinya itu. Ketika kalian sedang kedinginan ya nikmatin dinginnya itu, ya kan. Ya apapun itu nanti suatu hari bakal indah dan semua orang berhak sukses. Pasti. iya. Ya kan? Ya enggak sih? Semua orang berhak sukses. Sama ini sih Apa ada buat penonton ya, Iya. woi anjing dengan goblok. Kalau ada teman-teman kalian ya, ibarat tuh menunjukkan suatu kesenangan ataupun apa, dan kalian kayak iri atau apa, itu wajar, itu manusiawi. Tapi balik lagi ke kalian,
jangan kalian cuman iri aja, tapi iri habis itu oh dia bisa gini ya. Oh. Tapi selalu mindset kalian tuh jangan mentang-mentang terpikir negatif. Kalau negatifin terus jangan. Tapi ketika negatif agak diputar lagi ke arah positif gitu loh, kayak Itu dia. oh iya dia gitu ya. Oh mungkin ada yang aku dapetin tapi dia nggak dapetin. Gitu aja. Jadi seenggaknya itu jadi penyemangat diri kita sendiri sih. Jangan gara-gara kayak gitu akunnya apalah, kawanku sudah gini. Nggak ini ya, nggak apa namanya, ya bukannya itu sifat yang, ya nggak tahu itu sifat apalah ya kan, tapi mungkin semuanya pernah merasakan. Iya. Semuanya mungkin pernah merasakan, cuma ada turning pointnya. Iya. Setelah kamu merasakan itu, naik walaupun pelan, ya nggak masalah, itu urusannya. Toh juga kalau masalah duit, masalah harta kekayaan juga itu sudah ada yang ngatur. Iya, sudah ada yang ngatur. Dan intinya di situ sih. Tapi ya pride dari teman kalian mau ngapain segala macam, ya cukup lihat, oh yaudah, ya kan. Kadang orang ada anjing kayaknya aku kena cobaan terus sih. Kok Iya. ngelihat si ini? Nah, ada tuh orang kan kok ngelihat si ini kayaknya lancar-lancar aja hidupnya. Betul. Jangan mikir kayak gitu. Pikirnya gini, oh mungkin aku diujinya sekarang, Ya. mungkin dia dikasihnya sekarang, mungkin dia nanti atau enggak memang sudah diuji juga, cuman enggak dia tampilkan. Iya benar. Kalau katanya Isan kemarin tuh menghabiskan jatah gagal, anjing tuh pecah itu. Iya. Aduh lagi gagal ya, mungkin jatahmu sekarang dihabisin aja dulu jatah gagalnya segitu, biar ntar sisanya Sukses. Iya, betul. Jangan menghabiskan Cuma jatah gitu sih. gagal tuh. Bagus sih. Walaupun kita nggak tahu jatah gagal kita sampai kapan, artinya Emang gerak terus aja, ya Iya. kan. coba. Berkarya terus. Kuncinya di kita lagi sebenarnya. Performance-nya itu loh ya kan, performance-nya biar jadi MVP. Anjing, MVP. Anjing. Cuma jangan MVP neraka ya. Itu bukan karena aku. Bukan ya? Aku nggak tahu ya. Ya. Udah tahu belum sekarang siapa MVP? Anjing. Enggak lah, jangan. Oh ya udah. Oke, Jim, tutup. Kita tutup nih. Kayaknya cukup nih ya. Cukup. Terima kasih Mas Aap. Ya, Ini sama-sama. obrolan terberat sejauh ini. Aduh. Semoga bukan dilihat dari beratnya sih. Bukan dilihat dari refleksi berat. lagi Refleksi apa lagi. yang perlu Benar. sikap apa yang perlu kita ambil. Ya harapannya tuh penonton tuh ngambil poin-poinnya tuh loh. Iya. Poin-poin dari obrolan ini. Iya, benar. Walaupun kita belum terkenal lah ya. Iya. Tapi lihat apa isinya buat Benar. siapa buat Mm-mm. itu agama siapa yang ngajarinnya. Berat lagi. Berat lagi. Ya udah. Aku Jimmy. Saya Andri. Aku Aap. Kami pamit undur diri.